Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terasa sudah masuk di bagian kedua di dalam bulan Sya'ban. Bulan terakhir sebelum memasuki Ramadan. Tentu terkait tentang bulan Sya'ban ini ada keutamaan-keutamaan khusus di dalamnya. Keutamaan yang pertama adalah bulan Sya'ban tahwilul qiblah, bulan perubahan arah kiblat. Ya. Yani syahrun tahwilul qiblah, bulan perubahan kiblat. Yang tadinya kiblat itu ke Baitul Maqdis dan itu kiblat seluruh agama, kiblat seluruh keyakinan. Ya, maka ketika Rasul SAW hijrah ke Yasrib, beliau hampir setiap hari menghadapkan wajahnya ke langit, berharap agar kiblat itu berubah dari Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Setiap hari beliau menghadapkan wajah. Karena apa? Beliau ingin mukhalafah. Beliau ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya. Baitul Maqdis itu kiblatnya orang Yahudi dulu. Ya. Dan beliau salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Maka setiap hari beliau menghadap ke langit. Ya. Hadap ke langit itu menunjukkan apa? Allah itu tinggi di atas langit. Ya, qad nara wajhaka fis sama. Ya, begitu kan ayatnya. Ini di antara dalil. Jadi terlalu banyak dalil yang menunjukkan kalau kita ditanya, aina Allah, di mana Allah? Allah itu tinggi di atas arsy. Ya, itu di antara ayatnya. Pada perubahan arah kiblat. Tentu banyak lagi dalil yang menunjukkan Allah tinggi di atas arsy. Ya. Nah, setiap hari beliau berdoa, meminta kepada Allah agar kiblat itu benar-benar berubah. Maka setelah kurang lebih 16 bulan beliau berdoa seperti itu kepada Allah. Waktu beliau salat asar, Allah turunkan tadi firman-Nya, maka di rakaat kedua salat asar beliau langsung merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Langsung berubah di dalam salat. Ya, tentu ada beberapa pesan. Di antara pesannya itu perubahan kiblat
Orang Islam mesti berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau orang Yahudi menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Nah, kalau orang Islam ke Masjid Haram. Tetapi bukan sekedar menghadap wajah ke Masjid Haram, tetapi harus mukhalafah, harus ada perbedaan. Maka dulu orang Yahudi itu, Pak, sombong dengan pakaiannya. Makanya pakaiannya sampai menjulur ke bawah mata kaki, melebihi mata kaki. Nah, agar berbeda, para sahabat disuruh oleh Nabi untuk mengangkat pakaiannya sampai di atas mata kaki. Itu diantara hikmahnya. Ya, kenapa di atas mata kaki? Karena itu simbol kesombongan. Orang Yahudi itu simbol kesombongannya diantaranya dengan pakaian. Ya, yang sampai ke tanah. Nah, oleh Nabi disuruh kita celana, jubah, ya, zaman Nabi kan jubah, ya, mesti di atas mata kaki. Dan itu perkara sunnah yang kalau kita amalkan jelas kita dapat pahala. Dan tidak usah kita berbeda pendapat. Artinya membahas apa hukumnya kalau tidak sombong. Ada kaidah dalam agama, ya, al-khuruju minal khilaf afdal. Ada yang mengatakan asal tidak sombong tidak apa-apa. Ada yang mengatakan sombong tidak sombong kalau sudah di bawah mata kaki itu sudah termasuk sombong. Nah, ada pendapat ketiga dan ini pendapat yang terkuat. Al-khuruju minal khilaf afdal. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama. Sepakat di atas mata kaki itu sunnah. Sepakat para ulama, siapapun dia. Berbeda pendapat kalau di bawah mata. Ada yang bilang asal tidak sombong tidak apa-apa. Maka pendapat yang ketiga, daripada terjadi perbedaan pendapat, lebih baik milih pendapat yang sunnah apa di atas mata kaki, jelas dapat pahala. Nah, itu contohnya mukhalafah. Nah, hikmah yang kedua, kenapa ada perubahan Nabi sampai 16 bulan, padahal sangat mungkin, sangat bisa Allah langsung merubah kapan Nabi menyampaikannya kepada Allah, tapi setelah 16 bulan baru ada perubahan kiblat, mengajarkan kepada kita bahwa doa itu tidak boleh al-ajalah. Doa itu tidak boleh terburu-buru. Ya, kalau kita berdoa tidak bisa ya langsung dikabulkan. Mungkin ada yang langsung. Ya, mungkin ada yang ya tidak langsung. Termasuk Nabi kita sampai 16 bulan. Nah, itu tentang Sya'ban. Nah, yang kedua, Sya'ban ini juga memiliki keutamaan khusus. Apa itu? Raf'ul amal. Sya'ban merupakan bulan di mana amalan setahun kita diangkat ke langit. Ya, amalan setahun kita diangkat ke langit. Nah, di dunia ini, Pak, kita punya rapot 3 yang disampaikan kepada Allah. Yang pertama, setiap pagi dan sore. Makanya kita disuruh zikir pagi petang. Ya, kenapa? Kita disuruh pagi petang zikir agar ketika malaikat naik kita sedang berzikir. Ya, dia lapor kepada Allah, ditanya oleh Allah, Allah lebih tahu waktu kamu naik hambaku sedang ngapain? Sedang zikir ya Allah. Nah, itulah rapot kita, zikir pagi petang. Ya. Yang kedua, kita punya rapot Senin Kemis. Dari Senin sampai Kamis ngapain saja kita? Itu diangkat ke langit hari Kamis. Makanya di 2 hari ini kita disuruh puasa. Puasa Senin Kamis. Nah, yang ketiga, rapot tahunan. Sebelum nanti puncaknya rapot di hari akhir padang mahsyar. Ya, rapot tahunan. Nah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, Rasul pun tidak tahu di hari keberapa, malam keberapa. Ya, yang jelas pada bulan Sya'ban. Maka Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Nah, terutama juga Sya'ban ini, ya, selain kita banyak berpuasa dalam rangka raf'ul amal, sebagaimana Allah sebutkan Quran surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Ya, agar ketika malaikat naik kita sedang berpuasa. Yang kedua, Sya'ban ini juga bulan terakhir kita membayar hutang puasa kita. Ya,
Yang barangkali ada di antara kita yang masih punya utang. Nah, ini kesempatannya terakhir, insyaallah. Oleh karenanya ada dua hadis yang Nabi sebutkan, idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah masuk pertengahan, Senin malam Selasa kemarin, ya, disebut dengan nisfu Sya'ban. Itu ada hadisnya. Nabi katakan, idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah masuk di atas tanggal 15, maka tidak boleh berpuasa. Ya, itu apa? Puasa sunnah. Bagi mereka yang malas puasa sunnah sebelumnya. Ya, bagi mereka yang tidak pernah puasa sunnah, di atas tanggal 15 Sya'ban itu tidak baik dia berpuasa. Itu satu. Tapi bagi orang yang sudah rutin boleh. Sampai kapan? Nabi bersabda hadis yang kedua, la tuqaddimu Ramadan yauman aw yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Itu puasa sunnah. Tapi kalau itu puasa wajib, misalkan nanti Ramadan tanggal ya Rabu tanggal berapa misalkan itu ya, tanggal 18 ya, 16, maka sampai hari Selasa boleh orang berpuasa. Puasa apa? Puasa wajib. Dalam hal ini puasa qadha, puasa mengganti. Maka terutama bagi ibu-ibu, barangkali masih ada punya utang puasa, masih tersisa waktu kurang lebih 13 hari. Masih ada waktu 13 hari untuk membayar puasa. Kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab haqquz zauji ala zaujati. Hak suami terhadap istrinya. Di antara hak suami terhadap istrinya, seorang istri haram hukumnya puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah tanpa seizin suaminya. Ya, nanti bisa dirujuk hadis-hadisnya itu. Bagi ibu-ibu yang rajin puasa sunnah, haram hukumnya dia puasa sunnah saat suaminya ada di rumah tanpa seizin, kecuali izin. Ya, ketika izin, ya, kalau suaminya tidak mengizinkan tidak boleh puasa seorang istri. Tapi untuk puasa wajib, terutama puasa qadha, kata ulama, ketika waktunya sudah mepet, ya, sepekan masuk Ramadan, sementara masih punya utang 3 atau 4, maka dia tidak usah izin kepada suami untuk puasa. Puasa apa? Puasa qadha. Tidak usah izin. Ya, tidak usah izin. Tapi selama waktunya masih banyak, misalkan masih 2 bulan lagi Ramadan, dia ingin puasa badal, maka tetap harus izin kepada suami. Ya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, seperti sekarang kan sudah mepet ini, kurang lebih 13 hari lagi Ramadan, bagi ibu-ibu yang masih punya utang puasa, dia tidak usah izin ke suaminya. Untuk apa? Untuk mengqadha puasanya. Tapi untuk puasa sunnah, wajib seorang istri izin kepada suaminya untuk melaksanakan puasa sunnah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Sya'ban juga memiliki kekhususan, yakni sebagai bulan terakhir bersiap. Maka para ulama di antara dalam kitab Lataiful Ma'arif ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa Rajab bulan menanam. Ya, Rajab bulan menanam, adapun Sya'ban bulan yasqa, bulan menyiram. Dan Sya'ban bulan panen. Itu sangat terkenal istilah itu di kalangan orang-orang yang sudah ngaji. Ya, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Itu apa maksudnya? Ya, itu luar biasa Nabi kita. Nabi itu tinggal di Mekah. Hadis ini di Madinah beliau sampaikan. Ya, yang jarang orang menanam. Ya. Tapi sesekali Nabi juga bicara tentang laut. Yang Nabi sangat jauh dari laut. Kurang lebih dari Madinah itu
ya ke laut sangat jauh, ke Jeddah kurang lebih 400 kilo. Tapi sering Nabi bicara tentang laut. Nabi juga sering bicara tentang tanaman. Padahal itu tanah tandus. Itu kecerdasan Nabi, kehebatan Nabi. Ya, Nabi mengistilahkan Rajab sebagai bulan menanam. Maksudnya apa? Menanam semangat. Sejak bulan Rajab, semangat ibadah itu harus ditumbuhkan. Sya'ban dirawat. Ya, maka Sya'ban ini bulan merawat semangat. Nah, Ramadan bulan panen. Apa maksudnya bulan panen? Bulan orang menikmati. Sehingga orang tidak lagi menumbuhkan semangat bulan Ramadan. Kenapa? Dia sudah semangat sejak Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa sering terjadi semangat ibadah itu malam pertama sampai malam ketujuh? Atau bahkan mungkin paling lama lah malam 10. Di masjid di mana saja. Ya, masjid mana saja. Malam pertama sampai bikin tenda di luar. Ya, sampai ditutup jalan. Malam pertama. Mungkin sampai malam 10. Begitu malam ke-11 seterusnya sudah normal kembali. Ya, orang-orang pilihan. Itu kenapa? Karena ibarat orang main bola, belum sampai menit terakhir udah capek. Sudah lelah. Ya, kenapa bisa lelah? Ya, mungkin capek, mungkin lelah, bisa juga cedera. Ya, Pak Haji kan mantan pemain bola ya. Pemain bola Pak dulu ya. Ya, butuh persiapan fisik, ya. Kalau tidak persiapan, menit 20 sudah cedera, ditarik keluar. Itu Ramadan sama. Ya. Kalau tidak ada pemanasannya, menit ke-10, malam ke-10 udah capek. Sudah lelah atau bisa cedera. Ya, bisa cedera. Ya, makanya butuh persiapan. Ramadan ini butuh persiapan. Nah, Sya'ban itulah kesempatan terakhir untuk bersiap. Nah, oleh karena itu Pak, ini orang-orang dulu nih, diceritakan oleh Ibnu Rajab. Mereka di bulan Sya'ban itu mengistilahkannya dengan Syahrul Qurra. Bulannya banyak membaca Quran. Itu bulan Sya'ban. Ya, bulan banyak membaca Quran. Sebutkan dalam kitab itu, ya. Kenapa? Karena ingin menikmati Ramadan dengan Quran. Ya. Kalau semangat baca Quran dimulai sejak tanggal 1 Ramadan, ya, paling lama 15 hari, habis itu udah loyo. Udah lemas. Ya. Karena persiapannya tidak matang. Ya, nah Sya'ban itu adalah bulan persiapan memasuki Ramadan. Kenapa, Pak? Orang-orang dulu itu, subhanallah, menginginkan perjumpaan dengan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Tiap hari mereka berdoa kepada Allah. Ya, ini hanya orang-orang yang faham ada apa di balik Ramadan. Ya, ada apa di balik? Ada apa di dalam Ramadan itu? Sampai 6 bulan mereka doa sama Allah setiap hari. Ya, dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doa yang selalu mereka baca. Sejak kapan? 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. Kata Ustazul Fadil Dr. Firanda Andirja, ya, bagaimana keimanan kita itu tergambar dari kerinduan kita kepada Ramadan. Ya. Kalau mau tahu, mengetahui kualitas iman kita itu tergambar dari kerinduan kita kepada bulan Ramadan. Dan bagaimana kerinduan kita kepada bulan Ramadan itu tergambar dari doa-doa kita. Ya. Siapa di antara kita yang setiap hari berdoa, ya Allah, sampaikan saya bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur saya, Allah, agar saya bisa ketemu dengan bulan Ramadan, ya Allah. Itulah gambaran keimanan kita. Itulah gambaran kerinduan kita, syauq. Ada kerinduan yang itu tergambar dari generasi salaf, para tabi'in, atba'ut tabi'in,
6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka doa sama Allah setiap hari, Bapak Ibu. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Setiap hari, Pak. Itu doa mereka. Ya, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Sampaikan bulan Ramadan kepada aku, ya Allah. Terimalah ibadah-ibadahku, ya Allah. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu hadis tentang kisah 2 orang bersaudara. Ya, 2 orang bersaudara datang dari Mekah jalan kaki menemui Rasulullah SAW ke Madinah. Rajulaini qadama ala Rasulillah. 2 orang datang dari Mekah. Wa kana islamuhuma jami'a. Dua-duanya masuk Islam bersamaan. Ya, dua-duanya berangkat dari Mekah menemui Rasulullah SAW dan dua-duanya masuk Islam bersamaan di hari yang sama. Dengarkan baik-baik. Inilah kerinduan saya, kerinduan kita kepada Ramadan. Karena ini kerinduan kita. Ya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibih. Setelah keduanya masuk Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semangat ibadahnya berbeda. Yang satu lebih bersungguh-sungguh, ya, asyaddu ijtihada. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah dibanding dengan saudaranya yang satu. Faghazau limujtahidi minhuma. Ada panggilan perang. Ada panggilan perang, yang semangat beribadah ini ikut perang. Dia ikut perang dan ibadah Allah. Fastashhada. Yang ikut perang ini mati syahid. Semangat ibadahnya luar biasa sesudah dia masuk Islam. Ya, lalu dia ikut perang, mati syahid. Summa makathal akharu ba'dahu sanah. Dan saudaranya meninggal setahun berikutnya. Jadi selisih berapa? Selisih setahun. Dengarkan baik-baik. Summa tufiya, keduanya meninggal dunia. Qala Talhah bin Ubaidillah. Fara'aitu fima yara an-naim ka'anni inda babil jannati. Satu malam saya tidur dan saya bermimpi, kata Talhah bin Ubaidillah, sepertinya inda babil jannah, saya sedang berada di depan pintu surga. Ya, saya sedang berada di depan pintu surga. Idza ana bihima wa qad kharaja kharijum minal jannati fa adhanil ladzina tuffil akharu minhuma. Tiba-tiba, saudara, Bapak Ibu, saya lihat orang berbondong-bondong masuk surga. Karena masuk surga itu kan rame-rame berbondong-bondong. Kita bisa lihat Quran surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini berbondong-bondong masuk surga. Ya, begitu cara masuk surga, rame-rame berbondong-bondong. Ya, Az-Zumar nanti bisa dilihat ya. Nah, dari sekian banyak yang masuk surga, begitu saya berdiri di depan pintu surga, termasuk 2 orang tadi, 2 saudara tadi, kita lihat masuk surga. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya lihat yang lebih dulu masuk surga yang meninggal belakangan. Yang semangat ibadahnya di bawah. Tidak sehebat yang lebih dulu meninggal. Dia pun mati syahid. Semangat ibadahnya hebat dan mati syahid. Tapi saya lihat dia masuk surga belakangan. Lebih dulu yang saudaranya yang meninggal setahun kemudian. Makanya saya heran. Ya, saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada apa ya Rasul? Ya, aku tanyakan kepada Nabi.
Ya, tentang kejadian itu. Fa'ajibu lidzalik. Aku terheran. Ya, ini hadisnya sahih ya. Aku terheran. Fabalagha dzalika Rasulullah sallam. Aku ceritakan, aku sampaikan kejadian itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala min ayyi dzalika tu'jibun? Hei, Talha, apa yang kau herankan? Kamu heran kenapa? Ya, ya, saya heran ya Rasul. Kenapa yang meninggal belakangan, yang ibadahnya tidak sehebat? Tentu kalau kita bicara tidak sehebat, ya jangan bandingkan dengan ibadah kita, Pak. Sebab semalas-malasnya para sahabat baca Quran, ya khatam Quran itu setiap 10 hari, Pak. Nah, itu udah malas itu, Pak. Ya, jadi saya ulangi, kalau saya sebutkan, ada dua orang yang semangat ibadahnya berbeda-beda, yang satu lebih semangat, yang satu biasa-biasa saja, tapi ingat, kalau saya sampaikan biasa-biasa saja, itu setiap 10 khatam, setiap 10 hari khatam Quran, Pak. Itu biasa-biasa saja. Kalau kita semangatnya kayak mana, Pak? Ah, ini kurang lebih lah, sebulan 2 kali nih rata-rata khatam. Betul, Pak ya? Insya. Jadi kalau sahabat itu dikatakan semangatnya biasa-biasa saja, itu setiap 10 hari khatam. Baca Qur'annya itu biasa. So ada sahabat yang tiap 3 hari khatam. Sepekan sekali khatam. Dan jangankan sahabat, Pak. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sehari khatam 1 kali. Setiap 1 hari khatam 1 kali. Nih kita yang menganggap diri kita pengikut Syafi'iyah, tahukah kita, Pak? Imam Syafi'i khatam Quran setiap 1 hari 1 kali. Itu Imam Syafi'i. Dan di dalam bulan Ramadan berapa kali, Pak? 2 kali, ya Allah. 2 kali Imam Syafi'i. Berarti sebulan berapa kali khatam? 60 kali. 60 kali. Ya, itu Imam Syafi'i. Nah, kita yang mengaku diri kita ini Syafi'i ya, pengikut mazhab Syafi'i, ya, ada buku bagus sekali. Ya, ditulis oleh Dr. Firanda Andirja, itu bagus untuk kita baca. Ya, pengikut mazhab Syafi'i tapi meninggalkan ajaran Syafi'iyah. Itu ada bukunya itu, bagus untuk kita baca. Ya. Ya, nah. Kembali saya ke cerita tadi. Itu kenapa ya Rasul? Kenapa yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang meninggalnya juga tidak syahid, kenapa dia lebih dulu masuk surga? Apa yang kalian herankan, kata Nabi? Bukankah Allah memberikan kesempatan kepadanya bertemu Ramadan 1 kali? Saudaranya sudah berada di alam kubur, dia masih bisa ibadah di Ramadan 1 kali. Inilah rahasianya. Maka orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dia isi dengan ibadah, ada peluang baginya masuk surga lebih dulu. Ya, maka saudaraku, perjumpaan dengan bulan Ramadan adalah sesuatu yang diinginkan oleh jutaan manusia yang sedang berada di alam barzakh. Yang barangkali ada di antara mereka saudara kita. Ada di antara mereka teman kita. Ya. Ada di antara mereka keluarga kita. Rasul SAW melewatin kubur. Lalu Nabi katakan kepada sahabat, tahukah kalian, orang yang sedang berada di alam kubur ini sedang berharap kepada Allah dikembalikan ke dunia. Dia ingin sholat meskipun hanya 2 rakaat. Itu kata Nabi, Pak. Ya, dia ingin kembali ke dunia untuk sholat meskipun hanya 2 rakaat. Apalagi kalau berjumpa dengan Ramadan. Ya, 8+3. Setiap malam, 30 malam atau 28 malam kurang lebih akan kita kerjakan. Yang tidak lagi dikerjakan oleh orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, maka para tabi'in itu, orang-orang salih tempo dulu itu, Pak, 6 bulan mereka doa sama Allah. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan, ya Allah. Ya, nah ini ada kurang lebih 13 hari, Pak. Ramadan qarib, Ramadan sangat dekat. Tapi kata Ali bin Abu Thalib, kematian itu berada di pelupuk mata kita.
Ajibtun nas annal mauta qad qarib. Saya heran kepada manusia. Kematian itu sudah berada di pelupuk mata mereka, tapi kadang-kadang mereka sibuk lalai dari kematian. Ramadan memang menyisakan 13 hari kurang lebih, pasti dia datang. Tapi kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Oleh karenanya, apa yang harus kita persiapkan untuk memasuki Ramadan ini? Yang pertama adalah taubat. Yang pertama taubat. Seperti apa taubatnya? Ya taubat dari segala bentuk dosa besar tanpa harus melakukan mohon maaf salat taubat. Tanpa harus melakukan salat taubat. Salat taubat itu apa? Salat taubat itu Pak Ibu yang Allah muliakan, salat yang kita kerjakan ketika kita melakukan satu dosa, tersadar, langsung wudu, langsung salat 2 rakaat. Kapan? Kapan saja. Tidak ada waktu khusus untuk mengerjakan yang namanya salat taubat. Ya, kita tiba-tiba kita melakukan satu kemaksiatan, ya, tersadar, segera wudu, salat 2 rakaat. Ya, itu dilakukan. Tapi kalau itu kaitannya dengan dosa kepada manusia, tidak cukup dengan salat. Harus selesaikan sesama manusia. Ini hal pertama yang harus kita lakukan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Ada seorang tabi'in namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Dia salat di masjid. Tiba-tiba ada orang salat di hadapan dia, panjang salatnya. Terbesit dalam hati Sufyan ibn Uyainah. Jangan-jangan dia salat ini karena ingin dipuji. Dia curiga sama orang. Dia buruk sangka sama orang. Jangan-jangan ini orang sholat panjang karena dilihat oleh orang lain agar dia disanjung, agar dia dipuji oleh manusia. Apa yang terjadi, Pak? Sufyan ibn Uyainah 6 bulan tidak bisa sholat malam. Padahal tabi'in. Dan itu aib bagi mereka, tidak sholat malam itu aib, apalagi sampai 6 bulan. 6 bulan dia tidak menikmati sholat malam. Dihukum dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab buruk sangka kepada manusia. Inilah kata Imam Ibnu Qayyim, bisa kita baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Di antara asaruz zunub yang sangat berbahaya adalah kita terhalang dari nikmat ibadah. Orang-orang tidak bisa menikmati ibadah itu karena ada dosa. Orang yang tidak bisa menikmati sholat malam itu karena dosa. Orang yang tidak bisa menikmati baca Quran, dia baca Quran maunya buru-buru. Sholat tarawih maunya pendek saja, itu kenapa? Bukan karena dia orang sakit, bukan. Ya, kalau orang sakit dimaklumi, tapi ada dosa di dalam dirinya. Ya, ada dosa dalam dirinya. Maka kualitas iman kita ini kan semakin kesini semakin menurun, Pak. Zaman Umar bin Khattab yang setiap malam dikerjakan sholat tarawih, itu dipilih imam-imam hebat, 1 malam 3 juz. Sholat tarawih. Semakin kesini panjang dikit, ya Allah, bisa-bisa menular batu itu, Pak. Batu kenapa? Tidak sanggup sholat malam panjang. Kenapa? Pengaruh iman, Pak. Tidak bisa dipungkiri, itu pengaruh iman. Ya, kalau ada dorongan iman, menikmati ibadah, mohon maaf, masjid sekalipun masjidnya ya belum dilengkapi dengan AC yang cukup, belum dilengkapi dengan karpet yang empuk, tapi kalau dorongan iman, kayak manapun tetap dia akan nikmati ibadah. Ya, nah karena itu saya nasihatin pada diri saya, latihan pada diri kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Hal pertama yang harus kita lakukan, taubat sejak sekarang. Agar kita tidak terhalang dari nikmatnya ibadah. Ya, agar kita tidak terhalang dari nikmatnya sholat malam. Ya. Terutama Pak, tidak ada sunnahnya maaf-maafan di bulan Sya'ban. Tidak ada sunnahnya. Kirim, mohon maaf, mau masuk Ramadan, itu tidak ada sunnahnya. Tapi kalau kita punya salah kepada orang, ya segera minta maaf. Apalagi kepada orang tua kita. Apalagi kepada ibu kita. Minta maaf. Sekiranya kita punya salah, segera selesaikan dengan manusia sebelum kita masuk bulan Ramadan. Ya, kenapa? Hirman al-ibadah.
kita terhalang dari ibadah. Tidak bisa menikmati ibadah. Baca Quran, kok baunya cepat. Ya, itu pengaruh dosa. Baca itu Ad-Da'wah, luar biasa Ibnu Qayyim membahas itu. Ya, tapi ya Allah, kalau kita sudah main HP, saya terutama kita ini mohon maaf, tiba-tiba nggak sadar 1 jam udah habis itu waktu. Ya, baca buku Ustaz Yatid. Waktumu engkau habiskan untuk apa? Buku yang luar biasa. Ya, waktumu engkau habiskan untuk apa? Nah, Ramadan waktunya kita menghabiskan untuk Allah. Ya, waktunya kita menghabiskan dengan Allah di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Taubat. Ya, saya nasihatkan pada diri saya dan diri kita semua, bertaubatlah kita. Kenapa? Kita tidak bisa menikmati ibadah kalau kita masuk Ramadan masih punya dosa. Yang kedua, jujur dalam keimanan. Jujur dalam keimanan. As-sidqu fil iman, kata ulama. Jujur. 13 hari lagi kurang lebih Ramadan masuk, kita bahagia. Bahagianya itu karena apa? Ya, itu bahagianya dorongan apa? Jujurlah kita dalam beragama, kata ulama. Bahagia saya karena saya akan jumpa dengan Lailatul Qadar. Saya akan berjumpa yang ibadah sunnahnya sama dengan ibadah wajib. Bahagia saya karena sholat bersama imam di bulan Ramadan, meskipun hanya 1 jam, itu pahalanya 12 jam. Itu hanya di bulan Ramadan, Pak. Ya, man qama ma'al imami hatta yansarifa faka'annama shalla layala. Barang siapa salat bersama imam sejak Isya sampai witir bersama imam 1 jam. Kalau udah lebih 1 jam, udah lain itu perasaan. Ini jujur kita, Pak, jujur. Makanya kadang-kadang dipilih imam bukan hanya suaranya yang bagus, apalagi kriteria imam, Pak, pendek, yang tidak mau berlama. Bagus sih bacaannya, cuma agak lama. Nah, itu kadang-kadang. Ya, memang saya akui bagus. Ya, tapi ya Allah, lama. Nah, itu mudah-mudahan tidak terucap dari kita, Pak. Ya, nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa kita bahagia? Karena kita akan jumpa dengan malam yang ketika kita sholat 1 jam saja, itu nilainya 12 jam. Ada hanya di bulan Ramadan. Man saddaqa yusaddiqullah. Kata Nabi kepada sahabat. Ada seorang sahabat, "Ya Rasul, saya ingin jihad." Ya, kata Nabi, ketika niat jihadmu benar agar kau mati syahid, Allah akan wujudkan niat. Maka dia berangkat jihad, mati syahid. Ya, itu bukti kejujuran. Ya, jadi kita ini senang akan ketemu Ramadan, wujud kebahagiaan kita itu apa? Jangan sekali-kali wujud kebahagiaan kita kebahagiaan dunia. Ya, karena musimnya orang mudik, jangan. Karena musimnya macam-macam, tapi musimnya ibadah. Ya, maka Ramadan al-mawasim at-ta'ah, kata ulama. Ramadan adalah musimnya orang taat. Ya, Ramadan musimnya orang taat, musimnya orang ahli ibadah. Itu Ramadan. Ya, maka kita harus jujur. Kata Nabi kepada sahabat, kalau kau jujur, Allah pasti wujudkan niat. Ya, maka kita pasang target. Ya, jangan jadikan Ramadan ini biasa-biasa saja. Kita pasang target, Pak. Dengan niat yang jujur. Kita catat sekarang. Ya, apa target kita? Kalau Imam Asy-Syafi'i 60 kali khatam Ramadan. Nah, kita berapa kira-kira nih target kita, Pak? Ya, 1 kali. 1 kali lah ya. Syukur. 1 kali itu ya. Ibu, target khatamnya berapa kali Ramadan ini? Sekali apa 2 kali? Kita harus jujur, Pak. Jadi azam dulu, azam. Ya, azam. Ya. Nah, kita target target terutama kita laki-laki nih ya. Kita mohon sama Allah, saya akan sholat tarawih setiap malam di masjid. Jangan di rumah, jangan di rumah. Kalau perempuan lebih baik di rumah. Tapi kalau dia ke masjid tidak boleh dilarang. Ya. Nah, kalau laki-laki
di masjid. Ya, itu target kita. Jadi catat baik-baik, pulang dari sini kita mohon kemudahan kepada Allah. Yassara lima yassarahullah. Ya, niat yang jujur, jangan coba-coba pasang kita target. Apa? Target saya khatam 2 kali selama Ramadan. Ya. Target saya akan sholat jamaah 5 waktu di masjid. Ya, itu harus direncanakan. Ya. Target saya akan sholat tarawih setiap malam. Kapanpun saya ketemu dalam kondisi safar, ketemu masjid, mampir ikut sholat tarawih. Kenapa? Itu tadi hadisnya. Man shalla ma'al imam hatta yansarifa fa ka'annama shalla layala. Jangan kita sholat tarawih witir di rumah, jangan. Sholat tarawih lah kita bersama imam. Target kita yang keempat apa? Sholat sunnah qabliyah ba'diyah kita jaga betul. Ya, kita jaga betul. Kenapa? Karena nilai ibadah sunnah itu selevel dengan ibadah wajib. Itu bulan Ramadan. Ya, itu target-target kita. Tentu ada target-target secara pribadi ya, yang lainnya ya. Yang berikutnya, selain kita bertaubat, niat yang jujur kata ulama, yang ketiga. Ketika benar-benar Allah pertemukan kita dengan Ramadan, bayangkan bisa jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Bukankah orang yang seusia dengan kita sudah banyak yang meninggal? Orang yang seusia 50 tahun sudah banyak yang meninggal. Apalagi yang sudah 60, apalagi yang sudah 70 tahun, mohon maaf. Usia 70 tahun sudah banyak teman-teman yang meninggal. Maka ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, tertanam dalam diri saya, dalam diri kita, bisa jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Nabi sesekali pimpin sholat berjamaah, beliau sampaikan pada para sahabat, "Shallu ka salati muwaddi'." Salatlah kalian seolah-olah itu salat terakhir dalam hidup kalian. Itu kadang-kadang Nabi sampaikan pada para sahabat. Setelah membaca "Shallu kama ra'aitumuni" istawu sawwu wa'tadilu, lurus, rapatkan shaf. Nabi sampaikan, salatlah kalian seolah-olah ini salat terakhir dalam hidup kalian. Sama dengan Ramadan, Pak. Ya, bukankah saya ulangi lagi? Usia kita sudah 70, sudah banyak yang seusia meninggal yang sudah meninggal. Usia kita 50, sudah banyak yang seusia dengan kita meninggal. Ya, ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, jangan sia-sia. Jangan sia-siakan. Makanya niat yang jujur, buat target. Kita harus buat target. Tulis, tempel di rumah kita. Ya, harus begitu, Pak. Tapi kalau nggak ada target, ya biasa-biasa saja udah. Ya, Ramadan masuk biasa, kita pergi meninggal Ramadan biasa saja. Makanya ada 3 orang yang sangat merugi dalam hidupnya kata Nabi. Yang pertama, orang yang berjumpa dengan Ramadan, keluar masuk bulan Syawal, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu manusia yang sangat merugi. Apa artinya, Pak? Ramadan itu musim dosa dimaafkan oleh Allah. Ya, bagi siapa? Ya, Rasul katakan. Ya, ini jelas Nabi katakan. Ketika masuk 1 Ramadan, telah masuk Ramadan, atakum Ramadan. Telah masuk Ramadan kepada kalian. Ya, itu sunnah hukumnya, Pak. Begitu kita masuk Ramadan tanggal 1 malam itu, kita kirim ke teman-teman kita, bergembiralah kita telah masuk bulan Ramadan. Hurima man hurima kata Nabi. Terhalang orang yang terhalang. Artinya apa, Pak? Tidak semua orang mendapatkan keberkahan Ramadan. Ya, tidak semua orang keluar Ramadan bulan Syawal dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Siapa mereka? Tentu yang orang tadi, orang yang tidak jujur dengan keimanannya, orang yang tidak bertobat sebelum Ramadan, dan orang yang tidak punya target. Ya, apa target kita? Kata Syekh, ya, terhadap dunia saja, ya, ada namanya ahlut tujaratu fid dunya yasta'idduna limusimil bai' warrabah, kata beliau. Ya, ahlut tijarah,
ya mohon maaf ya, mungkin Bapak lebih paham dari saya, ahlu tijarah, orang yang biasa berdagang, orang yang biasa berbisnis fid dunia, dalam urusan dunia, yasta'idduna limusimil bai'i warrabah. Dia tahu kapan musim ramainya pasar. Dia tahu kapan musimnya orang banyak untung ketika berdagang. Maka dia benar-benar mempersiapkannya. Yasta'iddun, agar dia meraup keuntungan yang banyak. Itu untuk bisnis dunia. Kaifa bittijaratil akhirah? Lalu bagaimana dengan bisnis hari akhir? Bisnis hari akhir inilah Ramadan. Ya. Dalam Al-Qur'an Fatir ayat 10. Surah Fatir ayat 10. Allah sebutkan pembagian umat Muhammad ada 3. Ya, ada 3 tipe umat Muhammad sallallahu. Yang pertama, orang yang durhaka sama dirinya. Yang kedua, imannya biasa-biasa saja. Yang ketiga, terdepan dalam kebaikan. Nah, Ramadan inilah musimnya kita menjadi terdepan. Ya, Ramadan inilah musimnya kita menjadi terdepan dalam kebaikan. Caranya apa tadi itu? Ya, kita disampaikan oleh para ulama, taubat, iman yang jujur, membuat target-target yang ingin kita capai. Yang keempat adalah bayangkan, bisa jadi ini apa? Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ya, kalau tidak, biasa-biasa saja Ramadan, termasuk kita dalam 3 kelompok manusia yang sangat merugi. Yang pertama, jumpa dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak dimaafkan. Yang kedua, kata Nabi, ketemu orang tuanya sudah senja. Nih, kalau ada di antara kita yang masih punya orang tua nih, kita umur 40, 50, masih punya orang tua, itu artinya apa? Artinya peluang masuk surga kita sangat terbuka lebar. Ya, peluang masuk surga kita bagi yang masih punya orang tua di usianya yang 30, 40, masih punya orang tua, sangat terbuka lebar kesempatan kita masuk surga. Orang tua ketika dia sudah senja, ketika dia sudah 70, 80 tahun, bukan anak yang banyak uang yang dia cari, tapi anak yang bisa berkata santun kepadanya, itu yang dia cari. Bukan anak yang bisa memanjakan apa yang dia makan, bukan anak yang memanjakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya dia penuhi, bukan. Tapi orang tua akan mencari anak siapa yang bisa tetap berkata santun kepadanya di saat emosi orang tua sudah tidak labil. Kenapa? Orang tua, kita semua pengalaman masih punya orang tua, gampang emosi, betul Pak? Ketika 60, 70 gampang emosi. Emosi mereka tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, marah mereka tidak bisa dibayar dengan harta, tapi marah emosi mereka itu dibayar dengan kesantunan kita, kelembutan kita. Kalau sampai kita tidak masuk surga di saat orang tua kita sudah senja, termasuklah kita orang yang sangat merugi. Yang ketiga, orang yang sangat merugi kata Nabi adalah orang yang namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, 13 hari kurang lebih. Ini kesempatan kita, Pak, membuat capaian-capaian. Taubat ya pada Allah. Kalau ada dosa syirik kita tinggalkan, jimat, perdukunan. Kalau ada dosa-dosa bid'ah kita tinggalkan. Ada dosa-dosa besar kita segera kita perbaiki. Jangan sampai kita termasuk seperti Sufyan bin Uyainah yang tidak bisa menikmati salat malam 6 bulan karena dia buruk sangka kepada manusia. Ya, itu dalam hatinya tidak diucapkan, Pak. Apalagi kita sengaja gibah orang, fitnah orang, segera minta maaf kepada manusia. Saya kira cukup kajian kita, tidak usah ada tanya jawab. Ya, mudah-mudahan ini bekal Ramadan bagi saya, bagi kita akan menjadi orang hebat nanti di dalam bulan Ramadan. Tapi sebelum masuk, siapkan diri kita, kurang lebih 12 hari ini. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.